Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal UTBK kimia ya. Soal yang kita kerjakan adalah soal-soal UTBK dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Untuk kali ini kita akan bahas untuk materi termokimia. Yang pertama, kita punya nilai delta HF dari Ba2+. Delta HF itu berarti delta pembentukan ya, Ba2+ adalah, di sini tidak ada tanda minus ya, berarti ini adalah plus 540. Satuannya adalah kilojoule per mol. Sedangkan untuk delta HF pembentukan dari ion sulfat, kita punya min 910. Ini juga kilojoule per mol. Jika entalpi reaksi pengendapan BaSO4 adalah min 30 kilojoule, maka entalpi pembentukan standar BaSO4 adalah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui di sini. Kita punya delta HF untuk ion Ba2+, dan juga delta HF untuk ion sulfat di sini ya. Lalu juga delta H dari pengendapan ini adalah reaksi pengendapan. Berarti kita tuliskan untuk reaksi pengendapan, kita punya Ba2+ plus SO42- berubah menjadi BaSO4 solid ya. Di sini kita punya persamaan ya. Delta H reaksi untuk reaksi pengendapan itu akan sama dengan delta HF dari produk dikurangi dengan delta HF dari reaktan. Ini saya tuliskan terlebih dahulu yang lengkap. Delta HF itu sama dengan delta HF untuk produknya kita punya BaSO4 solid dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, reaktannya kan ada dua. Berarti di sini saya beri tanda kurung. Ini adalah delta HF untuk Ba2+ ditambah dengan delta HF untuk SO4 2-. Oke ya, untuk delta H reaksi berarti kita bisa menggunakan ini min 30 kJ. Ini adalah min 30. Lalu delta HF dari BaSO4 ini adalah yang ditanyakan, berarti masih kita tuliskan delta HF dari BaSO4 ini solid. Dikurangi dengan delta HF untuk ion Ba2+ kita punya plus 540 ya, plus 540. Yang SO4 kita punya min 910. Berarti ini saya kasih kurung lagi min 910. Hati-hati. Nah, berarti kita tuliskan lagi min 30 di sini. Delta HF untuk BaSO4 ini yang ditanyakan ya. Lalu hasilnya 540 dikurangi 910. Otomatis ini adalah min ya. Min 370. Oke, berarti ini yang harus kita keluarkan. Delta HF untuk BaSO4 itu sama dengan ini min 30. Selanjutnya min ketemu min berarti positif ya, plus 370. Tetapi plus 370 ini kita lempar ke sebelah seberangnya. Sehingga harusnya yang ini min ketemu min itu harusnya adalah plus ya. Karena kita lempar ke sebelah berarti harus berubah menjadi min juga, min 370. Hasilnya adalah min 400. Nah, kita udah tahu ya, jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya, nomor 2, perhatikan persamaan termokimia berikut. Yang pertama kita punya Cu yang direaksikan dengan oksigen, dia berubah menjadi Cu2O. Lalu yang persamaan yang kedua, kita punya karbon direaksikan dengan oksigen, dia menghasilkan karbon monoksida. Coba perhatikan di sini bahwa yang sebelah kiri ini adalah unsur semuanya ya kan, membentuk satu senyawa. Nah, persamaan reaksi ini merupakan reaksi pembentukan sehingga delta H yang ada di sini merupakan delta H pembentukan. Oke ya. Lalu, jika kalor pembakaran karbon digunakan untuk mereduksi biji Cu2O, maka massa karbon yang dibakar habis untuk menghasilkan 12,7 gram Cu adalah, yang ditanyakan adalah ini ya, massa dari karbon. Yang ditanyakan adalah massa dari karbon yang digunakan. Karena energi yang dihasilkan dari pembakaran karbon ini digunakan untuk mereduksi biji Cu2O. Oke, di sini kita ada kata mereduksi biji Cu2O. Sedangkan di dalam persamaan reaksi ini adalah reaksi pembentukan Cu2O. Sehingga yang kita lakukan adalah membalik persamaan reaksi. Dari yang reaksi pembentukan menjadi reaksi
penguraian, atau di sini adalah reaksi oksidasi, sedangkan yang ada di sini adalah reaksi reduksi, seperti yang diminta dari soalnya ya. Selanjutnya, yang kita ketahui di sini adalah Cu dengan massa 12,7 gram, sehingga bisa kita cari di sini untuk jumlah mol. Jumlah mol dari Cu berarti massa dibagi dengan AR. Massanya adalah 12,7 dibagi dengan AR-nya adalah 63,5. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya ini adalah 0,2 mol. Nah, coba perhatikan di sini. Di dalam persamaan reaksi ini, kita bisa membandingkan koefisien sebagai perbandingan dari jumlah mol ya. Yang pertama, kita punya 1 mol Cu2O, dia akan berubah menjadi 2 mol Cu dan juga setengah mol O2. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa untuk menghasilkan 2 mol Cu, itu membutuhkan energi sebanyak 125 kJ, sedangkan untuk menghasilkan 0,2 mol Cu, maka akan dibutuhkan 12,5 kJ. Nah, ini akan kita pakai. Energi inilah yang akan kita cari dari reaksi pembakaran dari karbon. Oke ya. Kita lihat untuk reaksi pembakaran dari karbon. Di sini dalam 1 mol karbon yang dibakar akan menghasilkan 225. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 12,5 kJ. Sehingga di sini saya tuliskan untuk 1 mol karbon itu akan menghasilkan 225 kJ, sedangkan di sini dibutuhkan berapa mol karbon untuk menghasilkan sebanyak 12,5 kJ. Oke ya, gimana caranya? Ini caranya gampang banget ya, berarti bisa kita tuliskan sebagai X mol karbon itu dibanding dengan 1 mol karbon itu akan sama dengan 12,5 per 225. Ini satuannya sama aja ya, berarti nggak saya tulis. Untuk 1 mol karbon ini kan bisa kita naikkan ke sini ya. Karena ini nilainya adalah 1, berarti ini tidak berpengaruh. Sehingga bisa langsung saya coret dari sini. Untuk jumlah mol dari karbon, bisa kita tuliskan dengan 12,5 per 225. Selanjutnya, yang ditanyakan itu adalah massa dari karbon yang ini ya. Berarti bisa kita tulis langsung massa itu adalah jumlah mol dari karbon dikali dengan AR-nya. Jumlah molnya bisa kita tuliskan yang ini 12,5 dibagi 225, AR-nya adalah 12. Yang ini hasilnya adalah 0,05 dikali dengan 12, sehingga hasilnya 0,66 gram. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nomor selanjutnya, yang nomor 3, diberikan data termokimia sebagai berikut. Kita punya reaksi yang pertama, ada karbon direaksikan dengan oksigen, berubah menjadi karbon dioksida. Selanjutnya, reaksi yang kedua, kita punya karbon monoksida, direaksikan dengan oksigen, berubah menjadi karbon dioksida ya. Lalu, perubahan entalpi delta H pembentukan, berarti delta HF, dari 56 gram karbon monoksida pada keadaan standar adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah delta HF untuk karbon monoksida sebanyak 56 gram. Oke ya, berarti kita harus menyesuaikan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Karena yang ditanyakan adalah karbon monoksida di sini, maka yang kita cari dari kedua reaksi ini adalah karbon monoksida. Berarti yang saya tuliskan terlebih dahulu adalah persamaan reaksi yang kedua ya. Dengan karbon monoksida yang awalnya ada di sebelah kiri, dia akan berubah menjadi di sebelah kanan. Sehingga diperoleh persamaan reaksi seperti ini. Nah, ini adalah reaksi yang sudah kita balik dari reaksi yang kedua ini. Kita punya CO ada di sebelah kanan. Nah, ini yang kita inginkan. Yang perlu diperhatikan juga, yang awalnya tandanya negatif, dia akan berubah menjadi positif. Oke ya. Selanjutnya, untuk persamaan reaksi yang pertama, ini berarti tetap ya, kita tuliskan seperti ini adanya. Sehingga kita peroleh karbon plus O2 berubah menjadi CO2. Nah,
Langkah selanjutnya, berarti kita harus melakukan pencoretan. Pencoretannya dilakukan untuk spesies yang sama. Di sini kita punya CO2, tapi hanya satu ya, satu molekul, sedangkan di sebelah kiri, di sebelah sini, reaksi yang ini, terdapat 2 buah molekul CO2. Nah, kalau kayak gini ceritanya, berarti reaksi yang ini harus dikali dengan 2. Sehingga nanti hasilnya, yang ini tetap, karena ini nggak kita kalikan ya, hasilnya kita akan mendapatkan 2 karbon plus 2 O2 berubah menjadi 2 molekul karbon dioksida. Nah, yang ini Men394 juga harus dikali 2. Oke ya, berarti ini bisa kita coret 2 CO2, ini juga 2 CO2, selanjutnya kita punya 1 molekul oksigen, ini juga habis, yang ini sisa 1. Sehingga nanti yang kita peroleh adalah 2 buah karbon plus O2 berubah menjadi 2 karbon monoksida. Setelah mendapatkan persamaan reaksi ini, yang perlu kalian lihat, di sini terdapat koefisien 2 ya di depan CO. Ini artinya kita memiliki 2 mol karbon monoksida di sini. Nah, untuk delta H reaksi, kita langsung bisa tentukan delta H total untuk reaksi ini ya. Ini sama dengan delta H1. Ini saya tuliskan 1, delta H1, dan ini delta H2. Plus 2 kali delta H2. Ini ya, ini udah kita kalikan 2. Berarti delta H1 adalah plus 565 ditambah 2 kali delta H2 Men394. Ini tetap 565 dikurangi 394 dikali 2, berarti 788. Ini hasilnya adalah minus 223. Nah, ini delta H ini merupakan delta H untuk pembentukan 2 mol dari CO. Nah, pertanyaannya kita kan nggak tahu nih CO yang ada di sini berapa mol. Berarti kita tentukan jumlah mol dari CO, massa dibagi dengan MR. Massanya adalah 56 gram dibagi MR-nya 28. Ini berarti kita punya 2 mol CO. Nah, berarti udah bener ya, ini 2 mol CO, ini juga 2 mol CO. Maka jawabannya adalah 223. Jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya, yang nomor 4, tabel berikut menyajikan data entalpi pembakaran untuk 5 jenis bahan bakar. Kita punya hidrogen, metana, propana, isobutana, dan neopentana. Pembakaran 1 gram bahan bakar yang menghasilkan energi paling besar adalah, nah di sini kita punya data ya, kita punya delta H. Sedangkan yang ditanyakan adalah energi yang paling besar untuk 1 gram bahan bakar. Nah, kita tahu ya, kalau delta H itu merupakan kalor yang dihasilkan pada pembakaran tiap molnya. Berarti seperti ini. Sedangkan yang akan kita cari adalah jumlah kalor atau jumlah energi. Sehingga Q sama dengan delta H dikali dengan jumlah mol. Kita jumlah molnya ini udah kelihatan ya, kita udah punya massa 1 gram, sedangkan MR-nya sudah tertera di sini. Sehingga nanti ceritanya adalah Q sama dengan delta H dikali 1 per MR. Atau bisa langsung delta H dibagi dengan MR. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah Men 287 dibagi dengan 2. Oke ya, yang ini Men 803 dibagi 16, ini Men 2201 dibagi 44, minus 2868 dibagi 58, dan minus 3515 dibagi 72. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Ada yang punya kalkulator? Di sini langsung saya kasih jawabannya ya. Untuk yang hidrogen, kita akan memiliki 143,5 kJ. Lalu untuk yang metana, kita punya 50,19 kJ. Lalu untuk yang propana, kita punya 50,03 kJ.
Lalu yang isobutana kita punya 49,45 dan yang terakhir neopentana kita punya 48,82. Nah, yang ditanyakan adalah yang paling besar, sehingga kita bisa menjawab yang memiliki energi paling besar adalah hidrogen. Jawabannya yang A ya. Nomor selanjutnya yang nomor 5. Perhatikan data berikut. Kita punya 3 buah reaksi ya. Pernyataan yang benar tentang reaksi-reaksi di atas adalah, kita perhatikan berarti yang pertama, kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol karbon lebih besar dibandingkan dengan kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol CO. Nah, hati-hati. Kita tulis di sini pembakaran 1 mol karbon. Berarti kita lihat yang persamaan reaksi yang pertama. Kita punya pembakaran 1 mol karbon itu akan melepaskan energi sebesar 394 kilojoule. Saya tuliskan di sini 394. Selanjutnya, pembakaran 1 mol karbon monoksida. Di sini kita punya ya karbon monoksida, ini juga dibakar, tetapi di sini ada angka 2, yang artinya di sini melibatkan 2 mol karbon monoksida. Sehingga delta H yang di sini, min 567, harus dibagi 2. 567 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 283,5. Sehingga pernyataan yang pertama, pembakaran 1 mol karbon itu lebih besar dibandingkan dengan pembakaran 1 mol karbon monoksida. Ini pernyataannya benar ya, berarti ini saya centang. Lalu untuk pernyataan yang nomor 2, kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol karbon dioksida lebih kecil dibandingkan dengan kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol H2O. Nah, kita lihat dulu pembentukan 1 mol karbon dioksida yang mana ini. Nah, ini ya, 1 mol karbon dioksida berarti persamaan reaksi yang pertama kita punya delta H min 394. Saya tuliskan di sini 394. Lalu untuk pembentukan 1 mol H2O, berarti H2O ada di persamaan reaksi yang kedua ya. Karena di sini ada angka 2, berarti min 572 harus dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 286. Maka pernyataan kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol CO2 lebih kecil dibandingkan dengan pembentukan 1 mol H2O adalah salah. Oke ya, di sini saya silang. Pernyataan nomor 3, perubahan entalpi pembentukan standar gas karbon monoksida adalah minus 110,5 kilojoule. Nah, hati-hati. Di sini kita nggak ada ya entalpi pembentukan standar. Di sini tidak terjadi pembentukan CO aja. Sehingga di sini yang kita lihat, yang kita cari hanya ada CO ini. Sehingga saya tuliskan terlebih dahulu. Di sini kita punya 2 CO gas plus O2 gas, dia berubah menjadi 2 CO2 gas. Langkah selanjutnya apa? Kita bisa menuliskan bahwa delta H reaksi itu sama dengan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Oke ya, di sini saya punya produk berupa 2 CO2, berarti saya tuliskan delta H pembentukan untuk CO2, lalu dikurangi dengan delta H dari reaktan. Reaktannya kita punya 2 CO, berarti ini adalah 2 kali delta H pembentukan CO, ini yang ditanyakan, ditambah dengan delta H dari oksigen. Oh ya, ini ada koefisien 2 ya, berarti di sini saya tuliskan 2 kali delta HF CO2. Selanjutnya, kita punya delta H reaksi, karena ini berasal dari reaksi yang ketiga, yaitu min 567. Ini saya tuliskan min 567. Itu sama dengan 2 kali delta HF dari karbon dioksida. Berarti yang ini, min 394 ya. Ini adalah min 394 dikurangi. Nah, ini yang ditanyakan, 2 kali delta HF dari karbon monoksida ditambah. Nah, hati-hati, kalau oksigen karena ini adalah unsur berarti nilainya adalah 0. Nah, berarti langsung aja ya bisa kita cari. Ini min 567, 2 dikali min 394, ini adalah min 788, dikurangi 2 kali delta HF dari karbon monoksida. Ini saya ubah, saya pindahkan semuanya sehingga saya peroleh delta HF dari karbon monoksida itu sama dengan
min 788. Yang awalnya min 567 yang ada di sebelah kiri, ini saya pindah sehingga nilainya adalah plus 567. Angka 2 yang harusnya ada di sini, ini saya pindah ke bawah seperti ini. Oke ya, ini gampang ya. Ini adalah matematis banget, sehingga kalian juga harus tahu bagaimana cara melakukannya atau cara mengerjakannya dalam cara matematika. Sehingga kita peroleh 221, ini minus ya. Min 221 dibagi 2, hasilnya adalah min 110,5. Satuannya adalah kilojoule per mol. Sehingga pernyataan nomor 3 benar ya. Ini nomor 3 saya centang. Lalu yang nomor 4. Pernyataan nomor 4, pada T atau suhu dan tekanan yang sama, pembakaran 1 mol karbon, 1 mol H2, 1 mol CO, masing-masing memerlukan volume gas yang sama. Hati-hati, jangan terkecoh dengan kata-kata suhu dan P yang sama. Kita lihat kebersamaan reaksi yang ada di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, kita punya karbon, kita punya H2, kita juga punya CO. Nah, kita lihat dengan oksigennya. Kita lihat di sini bahwa 1 mol karbon membutuhkan 1 mol oksigen. Lalu untuk yang hidrogen, karena ini angka 2 ya, berarti bisa kita tuliskan bahwa 1 mol H2 akan membutuhkan setengah mol O2. Untuk karbon monoksida, ini juga sama. Jika kita membakar 1 mol karbon monoksida, dia akan membutuhkan setengah mol oksigen. Sehingga pernyataan yang nomor 4 salah. Jawaban yang benar hanya nomor 1 dan 3. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang B. Nomor 6. Kalor yang dihasilkan dari pelarutan CaCl2 dengan Mr sama dengan 111 di dalam air digunakan pada kantong penghantar P3K. Reaksi pelarutannya adalah sebagai berikut. Sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius ketika digunakan. Jika kapasitas kalor kantong penghangat beserta isinya adalah 418 Joule per derajat Celcius, massa CaCl2 yang harus ditambahkan ke dalam kantong tersebut adalah, nah di sini bisa kita tuliskan apa aja yang diketahui. Yang pertama kita punya delta H reaksi yaitu min 83,6, lalu kita juga punya delta T, itu dari T2 min T1, langsung aja ya, ini 35 dikurangi 25 sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu kita punya kapasitas kalor, yaitu kita tuliskan C sama dengan 418 Joule per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah massa dari CaCl2. Dari data yang sudah kita tuliskan ini, kita bisa menentukan nilai dari kalor atau Q, lalu hubungan dari delta H dengan Q bisa kita tuliskan sebagai delta H sama dengan min Q per mol. Nah, gampang ya, delta H ini udah diketahui yaitu min 83,6, min Q ini adalah min C delta T, ini mol. Min C berarti ini min, kapasitas kalornya adalah 418, delta T ini adalah 10, jumlah molnya belum diketahui. Sehingga bisa kita tuliskan mol sama dengan min 418 dikali 10 dibagi dengan minus 83,6. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, ini belum selesai ya, karena yang dicari adalah massa CaCl2, sehingga bisa kita tentukan. Saya taruh di sini massa CaCl2 itu adalah jumlah mol dikali dengan Mr. Jumlah molnya udah diketahui nih, 0,05. Maka MR-nya udah ya, ini 111, sehingga massanya adalah 5,55 gram. Maka jawabannya adalah yang B. Sampai di sini dulu ya latihan soalnya. Sering-sering latihan agar semakin mahir dan semakin jago dalam mengerjakan soal kimia. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.